Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 3. Jelaskan mengapa luas penampang lintang air yang mengalir dari mulut keran semakin ke bawah semakin kecil. Jadi kalau kita ilustrasikan ini ada keran ya. Ya, ilustrasikan di sini ada keran. Ya, misalnya di sini ada keran, ya, anggap saja keran. Maka kemudian air itu akan mengalir dari keran. Awalnya dia keluar dengan luas penampang kerannya, tapi lama-kelamaan semakin ke bawah dia akan turun dengan luas penampang yang makin tipis gitu. Jadi kenapa luas penampang awalnya agak besar, tapi setelah di sini dia akan kecil. Kalau kita bayangkan di sini ya, ketika air sudah keluar dari keran, maka molekul air di sini itu akan mengalami gaya gravitasi. Ya, jadi akan mengalami gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Tentu saja setiap bagian air itu akan mengalami gaya gravitasi arahnya ke bawah. Ya, massa air dikalikan dengan G. Oleh karena terkena gaya gravitasi ke bawah, maka tentu saja dia akan punya percepatan. Karena dia punya percepatan, maka kecepatan yang ada di sini, jadi kalau misalnya ini saya ambil dia keadaan satu dan keadaan dua, maka kecepatan keadaan dua itu sudah jelas akan lebih besar dibanding kecepatan keadaan satu. Nah, dengan meninjau persamaan kontinuitas, ya, bahwa debit itu akan selalu konstan, atau luas penampang dikalikan dengan kecepatan akan selalu konstan, maka jika Ya, jika kecepatan di titik 2 itu lebih besar dibanding kecepatan satu, maka untuk memenuhi kecepatan kontinuitas semestinya luas penampang lintang di posisi satu itu harusnya lebih besar dibanding luas penampang lintang di posisi 2. Atau saya tulis biar lebih setara, luas penampang di permukaan 2 itu lebih kecil dibanding luas penampang di permukaan satu. Itulah mengapa luas penampang lintang air yang mengalir dari mulut keran semakin ke bawah semakin kecil. Berikut pembahasan untuk nomor 3.